Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pada hari ini? Semoga Nanda semua sehat selalu. Dan semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada pembelajaran sebelumnya, Nanda telah mempelajari apa itu kebutuhan, kesejahteraan, keragaman sosial budaya. Nah, dalam kebutuhan itu terdapat 3 jenis kebutuhan, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan juga tersier. Tahukah Nanda bahwa kebutuhan primer itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan, khususnya yaitu makanan. Tahukah Nanda apa-apa saja yang harus kita butuhkan? Yang paling kita butuhkan dalam kehidupan yaitu makan dan minum. Ya, tanpa makan dan minum kita tidak dapat melakukan aktivitas kita. Ya, tahukah Nanda bahwa makanan yang sehat itu dapat membantu aktivitas kita. Ya, terutama membantu organ pencernaan kita. Seiring dengan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu masih pada tema 3, yaitu makanan sehat. Subtema 3, pentingnya menjaga asupan makanan sehat dengan materi manfaat makanan sehat bagi kesehatan organ pencernaan. Organ pencernaan menjadi sehat diakibatkan karena kita sering mengonsumsi makanan yang sehat bagi organ pencernaan kita. Nah, berikut ini merupakan makanan pendukung untuk tetap sehat dan mengalami pertumbuhan. Sebelumnya, Nanda harus ketahui dulu apa itu makanan sehat. Jadi, makanan sehat adalah makanan yang seharusnya mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Tubuh memerlukan berbagai macam nutrisi agar dapat tetap sehat dan pertumbuhan dapat berjalan dengan optimal. Syarat makanan yang sehat yaitu pertama, makanan yang mengandung 4 sehat, 5 sempurna. Apa itu 4 sehat, 5 sempurna? Yaitu makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang terdapat dalam nasi, lauk pauk, sayur mayur, dan buah-buahan, serta 5 sempurna yaitu dengan meminum susu. Yang kedua yaitu makanan yang bersih. Agar menjaga kesehatan organ pencernaan kita harus menjaga makanan agar tidak terkontaminasi oleh virus maupun bakteri. Dan yang terakhir yaitu memiliki gizi yang baik dan seimbang. Berikut adalah panduan pola makan sehat dalam satu piring, di mana variasikan sumber makanan untuk gizi seimbang dan nafsu makan, di mana di dalamnya terdapat lauk pauk, yaitu sumber protein, di mana harus diperbanyak, seperti ikan, kacang-kacangan, dan kita tidak terlalu boleh mengonsumsi banyak daging. Selanjutnya yaitu memasukkan dalam piring kita makanan pokok. Makanan pokok seperti nasi atau jagung itu sebagai sumber karbohidrat. Dan selanjutnya yaitu setengah piring dari buah
dan sayur. Buah dan sayur ini kita bisa konsumsi secara mentah atau lalapan ya. Bisa juga dimasak. Kita harus menghindari buah atau sayur itu dikonsumsi dalam bentuk gorengan. Dan kita harus konsumsi lebih dari satu jenis sayuran dan juga buah-buahan. Kita harus mengurangi konsumsi gula, garam, dan juga minyak. Tentunya sebelum makan kita jangan lupa untuk cuci tangan sebelum makan. Dalam makanan sehat terdapat protein, karbohidrat, vitamin, dan juga mineral. Berikut adalah penjelasan dari zat-zat tersebut. Yang pertama yaitu protein. Protein adalah zat makanan berupa asam-asam amino yang berfungsi sebagai pembangun dan pengatur bagi tubuh, di mana protein ini bermanfaat untuk membantu tubuh merasa kenyang lebih lama. Berikut ini adalah makanan yang mengandung zat dari protein, di mana lauk pauk merupakan sumber dari protein. Lauk pauk itu adalah segala macam makanan yang disajikan sebagai paneman utama, hidangan nasi. Umumnya banyak mengandung protein, baik hewani maupun nabati. Jadi lauk pauk ini terbagi atas dua, yaitu lauk pauk hewani dan juga lauk pauk nabati. Yang pertama yaitu lauk pauk hewani. Jadi, lauk pauk hewani yaitu makanan yang terdiri dari daging seperti sapi, kambing, dan sebagainya. Unggas seperti ayam, bebek, dan lain sebagainya. Ikan, dan termasuk hasil laut, dan juga telur seperti pada gambar. Yang kedua yaitu lauk pauk nabati. Merupakan bahan makanan yang bersumber dari protein nabati. Bahan makanan ini terdiri atas golongan kacang-kacangan dan hasil olahannya, seperti tempe dan tahu. Yang kedua yaitu karbohidrat. Karbohidrat merupakan komposisi yang terdiri dari elemen karbo, hidrogen, dan oksigen. Terdapat dalam tumbuhan seperti beras, jagung, umbi-umbian, dan terbentuk melalui proses asimilasi dalam tumbuhan. Jadi manfaat dari karbohidrat ini yaitu menjadi sumber energi utama yang diperlukan untuk bergerak. Berikut ini adalah makanan yang mengandung karbohidrat, yaitu seperti beras yang diolah menjadi nasi, umbi-umbian seperti ubi dan juga kentang, dan karbohidrat yang lain yaitu jagung. Yang menjadi kebutuhan karbohidrat khususnya masyarakat di Indonesia yaitu adalah nasi. Dan yang terakhir yaitu vitamin dan mineral, merupakan zat gizi yang esensial untuk menjaga fungsi metabolisme tubuh, termasuk membentuk sel darah merah. Jadi manfaat vitamin dan mineral ini yaitu untuk membantu pembentukan energi. Energi didapatkan dari zat karbohidrat dan juga protein. Makanan yang mengandung vitamin dan juga mineral, yaitu buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Sekarang perhatikan teks berikut ini. Buah dan manfaatnya. Manfaat buah-buahan untuk kesehatan sangatlah beragam. Buah-buahan dapat menghindarkan kita dari berbagai penyakit. Dengan mengonsumsi buah, maka kita akan mendapatkan gizi dan menjaga kesehatan kita.
Buah juga dapat meningkatkan energi dan kebutuhan vitamin pada tubuh manusia. Berikut adalah beberapa manfaat buah-buahan. Yang pertama, sebagai sumber vitamin. Buah merupakan sumber vitamin dan berbagai jenis vitamin ada di dalam buah. Yang kedua, sebagai sumber air dan gizi. Buah merupakan salah satu sumber air untuk tubuh dan kebutuhan gizi yang dapat meningkatkan metabolisme bagi tubuh. Yang ketiga, sumber antioksidan. Buah merupakan salah satu sumber antioksidan alami terbesar yang ada di dunia, atau antioksidan itu menangkal radikal bebas. Yang keempat yaitu mencegah penyakit tertentu. Buah-buahan merupakan salah satu cara untuk menghindarkan kita agar tidak terserang penyakit berbahaya dan berbagai penyakit lainnya. Dan yang terakhir yaitu obat luar bagi tubuh. Buah-buahan juga dapat digunakan untuk obat seperti obat jerawat, bisul, dan sebagainya. Sekarang perhatikan iklan layanan masyarakat berikut ini. Terdapat 3 siswa yang sedang melakukan percakapan. Siswa pertama mengatakan, "Lihat apa yang kubawa." Siswa yang kedua berkata, "Wah, buah apa itu? Mengapa warnanya ungu agak kemerahan?" Siswa pertama menjawab, "Ini buah naga impor loh, tak ada duanya. Kalau buah naga lokal itu warnanya putih, sementara ini warnanya unik sekali." Siswa ketiga berkata, "Oh, buah naga ya. Aku juga suka membeli buah naga, akan tetapi aku membeli buah naga hasil petani lokal saja. Manfaat dan rasanya juga sama. Harganya juga jauh lebih murah. Sekalipun warnanya berbeda, bukankah itu tidak memengaruhi manfaatnya?" Siswa kedua berkata, "Iya, kalau kata ayahku, buah produksi petani lokal itu lebih segar sebab jalur distribusinya lebih pendek. Berbeda dengan buah impor yang membutuhkan banyak pengawet, sebab jalur distribusinya itu lebih panjang. Jadi, selain produksi petani lokal lebih aman untuk dikonsumsi, kita juga turut membantu memberdayakan petani lokal kita." "Oh, begitu," kata siswa pertama. "Aku jadi mengerti sekarang. Aku akan memberitahu ayah dan ibuku juga untuk membeli produk buah lokal mulai dari sekarang." Nah, sekarang mari kita sama-sama menjawab keunggulan buah lokal bila dilihat dari naskah iklan layanan masyarakat tadi. Nanda, apa ada yang bisa menjawab apa keunggulan buah lokal dari naskah iklan layanan ini? Ada yang tahu? Ya, jadi keunggulan yang pertama yaitu harganya jauh lebih murah. Dan yang kedua yaitu buah produksi petani lokal itu lebih segar karena jalur distribusinya lebih pendek atau tidak membutuhkan banyak pengawet. Berikut ini adalah salah satu dari macam buah, yaitu pisang. Manfaat buah pisang bagi pencernaan. Pisang dapat mencegah MA dan luka akibat gangguan pencernaan karena teksturnya yang lembut. Pisang dapat menetralisir iritasi atau luka pada bagian dalam perut. Daging buah pisang yang lembut melapisi dinding-dinding lambung dan usus sehingga dapat menjadi lapisan anti radang. Pisang sangat membantu bagi mereka yang mengalami masalah peradangan lambung atau usus. Pisang yang dicampur susu dan air atau dimasukkan dalam segelas susu cair
dapat dihidangkan sebagai obat penyakit usus. Juga dapat direkomendasikan untuk pasien sakit perut dan untuk menetralkan keasaman lambung. Berikut adalah manfaat makanan sehat selain membantu proses metabolisme, yaitu pertama, membantu menurunkan dan mempertahankan berat badan ideal. Yang kedua, mengurangi risiko penyakit jantung. Yang ketiga, membuat tulang dan gigi lebih kuat. Yang keempat, mengontrol gula darah. Dan yang terakhir yaitu mendukung kesehatan otak. Sekarang mari kita membaca teks berikut ini. Perkumpulan petani pemakai air. Saat kita berbicara tentang buah-buahan lokal, kita juga berbicara tentang keberadaan petani lokal di dalam sebuah daerah. Membeli buah-buahan atau sayur lokal berarti membantu memberdayakan petani. Ternyata saat ini banyak petani yang tergabung dalam sebuah organisasi perkumpulan petani pemakai air atau yang dikenal dengan P3A. Setiap desa yang memiliki areal irigasi dianjurkan membentuk organisasi P3A. Pembentukan organisasi P3A atau organisasi petani irigasi tersebut dilakukan oleh petani itu sendiri, berdasarkan kebutuhannya sesuai dengan norma dan nilai yang berkembang secara spesifik di daerah masing-masing. Organisasi petani irigasi atau P3A tidak tergantung pada pihak luar, berkembang secara perlahan dan bertahap, dan berusaha untuk membiayai diri sendiri sesuai dengan kemampuan para anggotanya. Organisasi ini boleh menerima bantuan, tetapi tidak boleh menggantungkan diri dari bantuan. Organisasi petani pemakai air harus memelihara pengetahuan dan teknologi lokal, yaitu pengetahuan yang sejak zaman dahulu telah diterima oleh masyarakat secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Anggota organisasi ini juga senantiasa terbuka terhadap pengetahuan dari luar untuk menambah wawasan mereka sesuai dengan pengalaman orang lain kalau memang sesuai dan bermanfaat. Selain itu, organisasi ini juga ikut menjaga lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan juga politik. Para petani tanpa memandang perbedaan dapat masuk menjadi anggota organisasi petani pemakai air ini. Organisasi petani pemakai air atau P3A bertujuan untuk menampung masalah dan aspirasi petani yang berhubungan dengan air untuk tanaman dan bercocok tanam. Organisasi ini menjadi wabah bertemunya petani untuk saling bertukar pikiran, curah pendapat, serta membuat keputusan-keputusan guna memecahkan permasalahan yang dihadapi bersama oleh petani, baik yang dapat dipecahkan sendiri maupun yang memerlukan bantuan dari luar. Organisasi ini merupakan atau memberikan pelayanan kebutuhan petani, terutama dalam memenuhi kebutuhan air irigasi untuk usaha pertaniannya. Dalam tahapan perkembangannya, organisasi ini diharapkan dapat menjadi suatu unit usaha mandiri yang mampu menyediakan sarana produksi pertanian dan mampu dalam upaya pemasaran. Selain itu, organisasi ini juga berperan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Jadi, organisasi P3A merupakan sebuah contoh pembangunan sosial budaya. Disebut sosial karena tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakatnya. Disebut budaya karena di dalamnya terdapat ide atau gagasan yang bisa jadi merupakan warisan dari generasi sebelumnya. Inilah yang mendasari pembangunan sosial budaya yang memang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di dalamnya.
Tanpa adanya petani buah lokal, kita tidak dapat memakan buah-buahan lokal. Maka dari itu kita harus senantiasa untuk memakan buah-buahan lokal. Itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Apa Nanda masih ada yang ingat? Tadi kita belajar tentang apa? Ya, jadi tadi kita belajar tentang zat-zat atau gizi yang berada dalam makanan sehat, serta manfaat dari makanan sehat itu sendiri. Pesan pembelajaran yang dapat kita ambil pada hari ini yaitu, jagalah kesehatan kita dengan rajin memakan makanan yang bergizi tinggi demi kelancaran proses metabolisme. Apalagi sekarang adalah masa pandemi COVID-19. Kita harus senantiasa menjaga kebugaran tubuh kita agar tidak gampang sakit dengan minum 8 gelas per hari, makan yang bergizi, dan istirahat yang cukup. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah tutup dengan ucapan Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Syukron jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.